Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa kelas 4? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini Ibu memberikan video pembelajaran ya, pembelajaran 3 dalam subtema 2, tema 3. Sebelumnya kita telah belajar tentang keragaman hewan yang ada di Indonesia. Sekarang kita tingkatkan kesehatan kita dengan berolahraga lompat seperti katak. Nah, ini adalah materi PJOK. Ketika pulang sekolah bersama teman-temannya, Edo melewati sebuah kolam kecil yang ditinggali beberapa ekor katak. Mereka berhenti di kolam itu dan melihat katak-katak berlompatan. Edo memberitahu teman-temannya bahwa katak adalah hewan pelompat yang ulung. Katak memiliki kaki-kaki yang panjang dan kuat. Hewan ini dikenal sebagai pelompat yang ulung. Jenis katak tertentu dapat melompat hingga sejauh 20 kali panjang tubuhnya. Nah, lihat di sini ada gambar kegiatan olahraga. Nah, bahan yang dibutuhkan bola kecil 2 buah, kardus 2 buah. Cara bermainnya, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, setiap kelompok berbaris. Letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Setiap anggota kelompok harus melompat katak menuju ke arah bola. Siswa mengambil bola dan melemparkan bola ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Anggota kelompok yang telah memasukkan bola berjalan ke arah belakang barisan. Anggota berikutnya mendapat giliran. Kelompok yang memasukkan bola lebih banyak adalah pemenangnya. Nah, setelah bermain lompat katak, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa keterampilan yang diperlukan dalam permainan lompat katak? Keterampilan yang diperlukan dalam permainan lompat katak adalah gerak melompat. Ya, selanjutnya, katak adalah hewan yang berada di sekitar kita. Selain katak, hewan apa lagi yang berada di lingkunganmu? Ya, banyak sekali ya. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon, banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini, Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari, ketika Edo sedang asyik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Baik, bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati dan lengkapi tabel di bawahnya. Ya, kita lihat di sini ya. Ini ada gambar burung. Ya, yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah paruh. Ya, ini adalah paruh. Nomor 2 adalah sayap. 3, 4 cakar. Cakar atau kaki ya. 5 mata. Baik, sekarang fungsi-fungsi bagian tubuh burung ini apa saja ya? Baiklah, kita lihat di sini. 1, paruh. Paruh fungsinya untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Yang kedua, sayap. Sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. 3, ekor. Ekor burung berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. Yang keempat adalah cakar atau kaki. Cakar burung berfungsi untuk mencengkeram mangsanya, burung elang ya, dan untuk bertengger di dahan pohon seperti burung pipit. Bagian tubuh burung yang kelima adalah mata. Mata berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya.
Ya, pernahkah terpikir olehmu bersikap seperti Edo? Edo memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar rumahnya. Ia pun mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, tidak heran sebagian waktunya digunakan untuk mengamati berbagai hewan. Ya, selanjutnya, amatilah hewan laba-laba dan serangga. Jika sulit menemukannya, kamu dapat menggunakan gambar atau video. Temukan perbedaan antara laba-laba dan kumbang dengan melengkapi gambar dan tabel di bawah ini. Ya, seperti ini ya. Gambar laba-laba dan kumbang. Nah, kita akan mengisi kolom ini ya, bagian tubuh dari laba-laba dan serangga atau kumbang. Laba-laba memiliki jumlah kaki 8, sedangkan kumbang 6. Banyak sayapnya, laba-laba tidak ada, sedangkan serangga ada. Banyak matanya, laba-laba 2, serangga 2. Ciri-ciri lain, ya, laba-laba membutuhkan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata sederhana, memiliki rahang penusuk, laba-laba tidak bisa terbang dan tidak memiliki antena. Kemudian ciri-ciri dari serangga atau kumbang yaitu 1. Membutuhkan makanan, 2. Berkembang biak dengan bertelur, 3. Memiliki mata majemuk. Nah, selanjutnya di diagram berikut untuk menampilkan persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang ya. Tadi kita baca kembali. Persamaannya itu yang di tengah ya, yang bagian tengah. Persamaan laba Ya, kamu sudah mengetahui bahwa kupu-kupu perlu dilestarikan agar tercipta keseimbangannya. Begitu pula dengan serangga seperti laba-laba dan kumbang. Tuhan menciptakan sumber daya alam tentunya maksudnya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Nah, selanjutnya kamu adalah seorang detektif hewan. Detektif itu apa? Detektif itu orang yang suka meneliti. Nah, di sini kalian akan meneliti hewan. Kamu akan meneliti ya, atau mendeteksi atau meneliti. Kamu akan melakukan petualangan di sekitar rumah. Ajaklah orang tuamu melakukan petualangan ini. Temukan ciri-ciri hewan di sekitar rumahmu dan lengkapi tabel berikut. Hasil petualanganmu akan dilaporkan. Nah, ini tugas ya. Kalian akan mengamati hewan di sekitar kalian. Nama hewannya apa? Nanti digambar ciri-cirinya apa saja. Ya, temukan 4 hewan. Selanjutnya, kita langsung ke pembelajaran 4. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar?
Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo membaca. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Ya, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari bacaan atau teks tersebut. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Yang dilakukan warga terhadap hutan adalah warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Habitat itu apa? Habitat adalah tempat hidup suatu makhluk hidup. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Yang terjadi, warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Yang keempat, mengapa harimau masuk ke desa? Harimau masuk ke desa atau kampung untuk mencari makan karena di hutan hewan kecil pergi dari hutan. 5. Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Tidak setuju karena hutan sebagai habitat hewan-hewan tidak boleh dirusak. 6. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Tentu saja ya, warga melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempatnya tinggal. Apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Ya, karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan. Dengan adanya hutan, warga tidak kekurangan air bersih. Namun, ketika hutan gundul, air sulit ditemukan. 8. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Jika menjadi warga tersebut, sebaiknya sebagai warga harus menjaga kelestarian hutan. Jika ingin memanfaatkan hutan harus dilakukan dengan cara yang bijak.
Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Kewajiban yang harus dilakukan oleh warga adalah menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga. Ya, beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Yang pertama, dijadikan pakaian. Kemudian pemburu. Kemudian kegiatan upacara adat. Oke, selanjutnya. Setujukah kamu dengan alasan-alasan tersebut? Kalau dijadikan pakaian, setuju tidak? Tidak setuju karena membuat pakaian dari kulit hewan mengganggu kelestarian hewan. Kalau pemburu, tidak setuju juga karena memburu dapat mengakibatkan hewan punah. Kegiatan upacara adat tidak setuju juga karena memanfaatkan bulu hewan dapat mengancam kelestarian hewan. Kemudian dampak bagi lingkungan. Dampak bagi lingkungan dijadikan pakaian, dampak lingkungan mengakibatkan banyak perburuan liar. Kemudian dampak bagi lingkungan dengan alasan pemburu, banyak hewan mati dan keseimbangan alam terganggu. Untuk kegiatan upacara adat, dampak bagi lingkungannya adalah hewan mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya. Dampak bagi orang lain apa? Dengan memakai baju dari kulit hewan berarti merampas hak orang lain. Dengan memburu hewan berarti merampas hak orang lain juga. Dengan menggunakan bulu pada upacara adat melanggar hak warga lain. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Tentu ya, karena orang lain juga berhak menikmati keragaman hewani. Kalau pemburu, ya karena orang lain juga berhak merasakan keseimbangan alam. Kalau untuk upacara adat, ya karena warga yang lain juga berhak mendapatkan keindahan dari bulu burung tersebut. Tulislah saranmu. Sebaiknya membuat pakaian dengan bahan yang lain saja, misalnya bahan sintetis. Kemudian, saran untuk pemburu, sebaiknya hewan jangan diburu untuk alasan apapun. Nah, saran untuk kegiatan upacara adat. Sebaiknya hiasan pada upacara adat dapat menggunakan bahan yang lain. Ya, dengan alasan apapun perburuan hewan liar tidak dibenarkan. Hewan-hewan yang diburu akan menjadi punah. Ya, kita lanjutkan ke muatan matematika. Di sebuah kebun binatang terdapat 2 ekor gajah. Gajah jantan tingginya 3/4 meter, gajah betina tingginya 2/4/5 meter, berat gajah jantan 4/3/5 ton, berat gajah betina 3/4/6 ton. Berdasarkan cerita di atas, ya taksirlah nilai berikut. Masih ingat dengan penaksiran bilangan pecahan? Ya, kalian sebelum ini sudah pernah belajar penaksiran operasi pecahan ya. Ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kalian sudah belajar itu. Nah, sekarang di sini disuruh menaksir berat total gajah jantan dan betina. Berarti dijumlah ya. Kemudian yang kedua, selisih berat gajah jantan dan betina. Selisih itu kurang ya, pengurangan. Yang ketiga, selisih tinggi gajah jantan dan betina, pengurangan juga.